Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, amma ba'd. Hadirin hadirat, Bapak dan Ibu serta adik semua yang semoga mendapatkan rahmat Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat. Salawat salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, tema kajian kita terkait dengan sebab kebahagiaan. Kalau kita bicara bahagia itu bicara sesuatu yang luar biasa. Kenapa sebabnya? Karena semua kita itu ingin bahagia. Semua kita ingin bahagia. Tidak ada seorang pun yang hidup yang tidak ingin bahagia. Cuma masalahnya, bagaimana orang bisa menembakkan kebahagiaan tersebut. Ini bukan bicara tentang sekedar mindset, bukan sekedar cara berpikir. Karena ketika kita bicara mindset dan orang berpikir untuk mendapatkan kebahagiaan itu beragam. Ada yang menganggap bahwa kebahagiaan itu bisa dicapai dengan mengejar materi. Semakin banyak, semakin bahagia. Tapi kenyataannya benar nggak seperti itu? Kalau bicara materi itu adalah barometer kebahagiaan seorang, siapa yang paling bahagia? Ya? Oh ya. Ada lagi yang lain yang baru si paling sukih ya. Betul nggak sih itu? Tapi coba kalau pilihan orang-orang yang berkelimpahan dengan harta, banyak harta, apakah bahagia? Menjamin kebahagiaan? Tidak. Ada yang berpikir kebahagiaan itu adalah dengan mendapatkan apa itu? Selain harta apa? Kedudukan. Yang ketiganya berarti ada itu. Tiga sejauh ini. Tahta. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Bahwa untuk mengejar kebahagiaan itu dengan apa? Apa yang didapatkan? Posisi tertentu. Tapi kenyataannya coba lihat. Ketika orang sudah mendapatkan, apakah bahagia? Atau yang lain yang ketiga tadi apa? Sudah tadi. Apa jabatan? Ya, itu mirip tak salah ya. Apa yang ketiga? Coba tanya sama yang udah menikah, bahagia nggak? Bahagia? Yakin? Tenang ya. Ternyata bukan bicara masalah dunia yang dapatkan, bukan,
Bukan yang menjadi kunci bahagia itu mendapatkan apa yang diceritakan, bukan. Memang ketika belum mendapatkan itu rasanya apa? Indah, betul nggak sih? Tapi setelah mendapatkan apa? Biasa aja, mendingan maksudnya. Iya kan? Ada yang mau coba setelah mendapatkan pusing terus kesel gitu ya, kesel hati berarti apa? Mangkel terus apa lagi? Padahal malah tidak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Tidak seperti gambaran yang dia inginkan. Berarti kalau begitu apa sih bicara bahagia itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Karena kita ingin hidup bahagia. Jawaban ringkasnya adalah sebagai yang disebut dalam ayat. Apa itu? Surat Toha ayat 1, 2, 3. Surat apa? Toha ayat 1, 2, 3. Bahagia itu apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita bicara anugerah, yang memberikan siapa? Allah. Ada enggak syaratnya? Ada enggak bicara usaha yang dikerahkan oleh manusia untuk mendapatkan sesuatu itu dari Allah SWT? Ada enggak? Apa kira-kira? Takwa, berarti rampung dari sini ya. Subhanallah. Ketika kita bicara ridho Allah, pasti ada sesuatu yang menjadi kewajiban bagi kita untuk kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa dari Allah SWT. Coba lihat surat Toha ayat berapa? 1, 2, 3. Allah SWT berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Allah SWT berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka apa? Dia tidak akan yadhillu wa yadhillu, tersesat, dan tidak akan yashqa. Apa itu? Sengsara. Kalau kita bicara nafiyut dhalal, berarti di sini apa? Allah menyebutkan itsbatul hidayah. Dan ketika Allah menyebutkan atau menafikan syaqa, berarti Allah sedang menyebutkan itsbatus sa'adah. Apa yang ada? Sa'adah. Berarti ketika seseorang itu menjalankan apa yang Allah perintahkan atau mengikuti petunjuk Allah, maka dia apa? Mendapatkan hidayah dan mendapatkan sa'adah. Ini bicara yang disebutkan dalam Al-Quran. Syarat untuk mendapatkan apa? Sa'adah atau kebahagiaan. Syaratnya dari apa? Mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita lihat di surat Toha ayat 1, kita coba baca surat Toha ayat 1. Allah menyebutkan apa itu? Di surat Toha ayat 1, Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Berarti ketika Allah menurunkan Al-Quran, tujuannya untuk apa? Salah satu tujuan Allah menurunkan Al-Quran agar kalian bahagia. Tapi masalahnya kita ini terkadang tidak berusaha untuk mencari kebahagiaan seperti yang telah Allah perintahkan. Betul nggak sih itu? Kalau kita bicara dengan Al-Quran, seseorang itu bisa bahagia, harusnya apa?
soleh. Kita bicaranya Al-Quran loh. Kalau kita ingin bahagia dengan Al-Quran, berarti apa yang harus kita lakukan? Mempelajari. Baca Quran atau baca medsos? Pegang Quran atau pegang apa? Nanti ada yang jawab, saya buka aplikasinya loh ya. Ini kita bicaranya apa? Bicara apa yang menjadi keharusan kita. Karena apa? Ini yang Allah SWT kabarkan kepada kita. Jelas ya? Ini bicara apa? Bicara kunci yang menjadi jawaban. Jawaban yang disebutkan dalam Al-Quran. Berarti kalau kita bicara ingin mendapatkan kebahagiaan, tidak mungkin dapat oleh seorang kecuali apa? Kecuali dia mentaatkan diri kepada Allah. Artinya apa? Dia menjadi hamba yang taat, hamba yang tunduk kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ini kata kunci. Tunduk dan taatnya kepada siapa? Berarti kalau ada orang yang tunduk dan taatnya bukan kepada Allah, akan mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Apa yang akan dirasakan? Kesengsaraan. Betul nggak sih itu? Makanya ketika kita bicara, ketika kita bergerak, ketika kita beraktivitas, ketika kita melakukan sesuatu, apa alasannya? Kalau bukan landasannya ketaatan kepada Allah, berarti apa? Ujungnya kebahagiaan atau kesengsaraan? Kebahagiaan atau kesedihan? Kelapangan atau sesak dada? Bukan sesak nafas ya. Kenapa sebabnya? Karena terkadang kita ini melakukan sesuatu bukan karena menjalankan sesuatu tersebut lantaran apa? Menjalankan perintah Allah SWT. Betul nggak sih itu? Kadang dia mengerjakan lantaran apa? Dorongan nafsu, dorongan keinginan. Tujuannya apa? Kepuasan. Bukan ingin mendapatkan pahala. Intinya yang baunya dunia lah, bukan baunya akhirat. Kenapa sebabnya? Karena kalau kita bicara yang baunya akhirat, yang dikejar ridho Allah atau surga, itu kebaikan. Tapi kalau bicara dikejar dunia, apapun bicara nama dunia itu, entah itu bentuknya materi atau bicara ridhonya manusia atau yang lainnya, maka ujungnya apa? Kesengsaraan. Itu pasti sudah. Sepakat ya? Berarti apa? Ketika seseorang salah mengejar, dia akan sengsara, dia akan sakit hati, dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun sesuatu tersebut dia inginkan, kalau Allah tidak meridhoi, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, Syekhul Islam, ada seorang ulama yang menyebutkan di dunia ada surga, di dunia itu ada surga. Kira-kira apa saja di dunia? Harta. Ini perwakilan anak muda ya. Nanti ada yang lain mungkin. Ini baru 1 dari 3 ya. Yang kecil ini harta. Singgotan gede ya Pak Coba. Jangan dilanjut ya. Di dunia itu ada surga. Barang siapa tidak masuk ke surga dunia tadi, berarti apa? Dia tidak akan masukin surga di akhirat. Apa surga dunia itu? Menyenangkan istri, yakin? Ini baru dibahas. Untuk bahagia itu siapa? Bukan itu istri mas. Di
Di dunia ada surga. Kalau orang tersebut belum memasuki surga dunia, nggak akan mendapatkan surga di akhirat. Berarti jangan sampai salah masuk surga di dunia. Kenapa sebabnya? Nanti nggak akan dapat surga di akhirat. Apa surga dunia itu? Ya, majelis ilmu. Yang dimaksudkan adalah iman. Apa itu? Iman. Berarti kalau belum sampai orang mendapatkan apa tadi? Kebahagiaan lantaran iman, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Betul nggak sih itu? Berarti kalau bicara iman yang menjadi acuan dan barometer, ringan atau berat syarat ini? Ringan atau berat syarat ini? Berat. Kenapa berat? Beratnya 5. Kalau kita membiarkan iman kita turun, merosot, melemah sampai habis, bahagia? Bahagia nggak? Nggak. Tapi ketika bicara seseorang serius, perhatian dengan imannya sampai bertambah, semakin kuat, semakin tinggi, bahagia? Bahagia. Itu bicara kuncinya. Itulah surga di dunia yang akan menjadi syarat yang mendapatkan surga di akhirat. Berarti semakin tinggi iman seorang, semakin tinggi apa? Surganya. Betul nggak sih itu? Makanya subhanallah Rasulullah SAW memberikan contoh sederhana terkait dengan bicara apa? Kebahagiaan tersebut sebelum mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Insya Allah pernah dengar sabda Rasul ini, ju'alat qurratu 'aini fis shalah. Apa itu? Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah menjadikan salat itu menjadi penyejuk, ya. Penyejuk bagi siapa? Rasul. Makanya Rasulullah SAW pernah bicara kepada Bilal. Ya Bilal, arifna bis shalah. Apa itu? Wahai Bilal, arifna. Istirahatkan, nyamankan kami dengan sholat. Berarti nyamannya Rasul itu ketika apa? Sholat. Makanya Rasul coba lihat sholatnya bagaimana. Panjang atau pendek? Berapa menit sholatnya Rasul? Subhanallah. Kalau kita bicara sholatnya Rasulullah SAW, paling pendek berapa coba? Pernah dengar Pak salah satu sholat yang pernah dilakukan Rasul? Bacaannya apa tadi? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Baru satu rakaat. Yang pernah kita baca apa? Al-Baqarah, Al-Imran atau An-Nisa? Subhanallah. Ini simbol kalau kita mau lihat seberapa tingkat kebahagiaan kita hanya di sholat. Betul nggak sih? Kalau kita sholatnya Allahu Akbar, semua pegel terasa, ya, semua penyakit kerasa, semua masalah ingat, barang hilang, kepikiran. Itu kualitas sholat kita. Kira-kira bagaimana? Dengan iman atau dengan apa ini sholatnya? Harapannya cuma satu, apa itu? Allah Akbar ketika sebelum sholatnya. Cepat selesai ya.
Betul nggak? Berarti ini yang menjadi kunci sebetulnya. Bagaimana kita ingin mendapatkan kebahagiaan, seberapa serius kita memperbaiki sholat kita. Betul nggak sih? Kenapa? Karena semakin orang itu bagus sholatnya, semakin besar untuk mendapatkan kebahagiaan. Semakin apa? Tenang. Tapi ketika sholatnya apa? Fokusnya kecepatan, terus apa lagi? Kilat khusus ya. Gaspol rem, belum berapa menit loh? 2 detik. Sholat yang paling pendek berapa menit Pak? Sholat subuh berapa menit? 5 menit. 5 menit? Kepanjangan. Al-Fatihah sama An-Nas apa Al-Ikhlas lah ya, sama Qul berapa menit itu? 3 menit ya. 3 menit, durasi 3 menit saja. Bisa nggak kita mempertahankan iman kita? Bisa? Mempertahankan iman berarti apa ketika sholat? Apa yang kita pikir? Apa yang kita ingat? Apa yang kita cari? Betul nggak sih itu? 3 menit. Durasi yang panjang atau pendek? Apakah kita ingat dengan Allah? Apakah sholat kita lahir batin? Kalau enggak berarti bagaimana? Berarti kalau tidak seperti apa yang seharusnya, bahagia nggak hidup kita? Bahagia? Makanya ini yang menjadi apa? Cermin kita ya. Agar kita semakin hari, salah satu fokusnya adalah apa? Program hidup kita apa? Memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat kita. Entah itu dari bacaan, entah itu dari gerakan, dan meningkatkan kualitasnya. Agar apa? Agar semakin sering sholat, semakin lama, dan sholat yang mendekati ajal yang kita lakukan semakin berkualitas. Bukan sekedar asal rampung, asal selesai. Kenapa sebabnya? Itulah bicara kunci agar kita mendapatkan surga. Betul nggak itu? Agar mendapatkan kebahagiaan di mana? Bukan di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Ini bicara apa namanya? Kunci untuk mendapatkan surga di akhirat. Itu apa? Iman. Coba lihat surat Ar-Ra'd ayat 28-27. Allah menyebutkan dalam ayat ini, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat Allah itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Ingat Allah itu sesuatu yang mudah atau sulit? Tergantung kondisi. Tergantung kondisi atau situasi. Gampang atau susah? Mudah tapi sulit. Gimana itu? Mudah dikerjakan, susah diucapkan, atau susah diucapkan, mudah dikerjakan. Coba kita kembali ke sholat. Durasi berapa tadi? 3 menit. Ingat Allah enggak? Ingat Allah enggak 3 menit tadi? Ya sudah, nggak usah yang 2 rakaat. Yang 1 rakaat witir berapa menit? 2 menit. Al-Fatihah toh nggak pakai suratannya. 2 menit. Kira-kira 2 menit itu ingat Allah enggak? Kalau durasi 2 menit, 3 menit saja kita sulit untuk ingat dengan Allah, yang itu adalah syarat untuk mendapatkan ketenangan, bagaimana di luar sholat? Betul nggak sih, Pak? Semakin sulit atau semakin mudah ketika di luar sholat untuk ingat Allah? Sholat berarti pas ibadah. Yang paling agung
kemudian tempatnya masjid, kemudian kondisi suci. Betul nggak sih itu? Itu saja sulit ingat dengan Allah. Terkadang atau seringnya nggak usah jawab ya, aib ya. Itu pun susah bagaimana di luar sholat. Berapa jam berarti itu? Kalikan ya. Ini berarti PR kita agar, karena tujuan kajian itu apa diantaranya? Untuk diapakan? Disimpan catatannya atau diapakan? Diapakan agar apa? Oh tadi kan disebut belajar, talim tujuannya untuk apa? Tujuannya apa? Salah satunya lah, nggak usah salah banyak, salah satunya. Hari ini kajian, apakah sholatnya sama dengan yang kemarin? Apa harus lebih? Lebih apa? Lebih baik, lebih apa lagi? Khusyuk, lebih apa lagi? Lebih banyak ingat Allah, terus lebih panjang. Durasinya lebih panjang ya, berarti apa? Yang tadi kamu jadi berapa menit? Waduh, kadang-kadang kalau lagi banyak urusan, sing penting cepat rampung, berarti kadang-kadang futur juga ya. Ini coba subhanallah, ini bicara sampai PR. Karena kita belajar, kita mengulang, kita ikut talim bukan sekedar untuk mencatat dan menyimpan, tapi untuk kita apakan? Amalkan. Mudah-mudahan semakin sering, semakin lama kita semakin dekat dengan Allah SWT. Makanya ada satu hadis menyebutkan, ajaban diambil mukmin, ajaban diambil mukmin. Inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Ajaban li amril mu'min, sungguh sangat istimewa urusan dan perkara orang yang beriman. Urusan siapa? Orang yang beriman. Perhatikan, istimewa bagi orang yang beriman. Semua perkara, semua urusannya itu khair, apa itu? Baik. Dan tidak dapatkan kecuali bagi orang yang beriman. Bagaimana kebaikan tersebut? Apabila orang beriman mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, apa reaksinya? Musibah dulu atau nikmat dulu? Nikmat dulu. Apabila seorang mukmin mendapatkan nikmat, apa sikapnya? Syukur. Dan itu yang terbaik. Kemudian apabila orang beriman mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, bagaimana sikapnya? Sabar. Dan itu pun sikap yang baik bagi orang beriman. Berarti orang yang beriman itu ketika mendapatkan nikmat, ketika mendapatkan musibah, sabar. Bisa nggak sabar dan syukur dipraktekkan, dilakukan oleh orang yang imannya minimalis? Bisa? Ini pertanyaan, bisa atau tidak? Siapa, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh bicara orang yang imannya tipis? Sabar ketika ujiannya apa coba? Sandal hilang. Sabar nggak? Sabar. Tergantung merek ya. Jepit 2 tahun, sambungan hilang, dia nggak terlalu digubris ya. Tapi kalau bicara baru, mahal, terus apa lagi?
branded ya, merek. Kira-kira kalau hilang bagaimana? Jangankan bicara hilang, sholat saja kepingin hilang, lupa tadinya maksudnya. Subhanallah. Ternyata syukur dan sabar itu erat kaitannya dengan iman seorang hamba. Semakin tinggi, semakin mampu untuk bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Tapi jangan salah, dikisahkan ada seorang ulama, itu beliau di penjara. Di penjara susah atau senang? Susah. Pernah mendengar kisahnya Syekhul Islam? Iya kan? Di penjara kan? Apa doa yang beliau panjatkan? Apa doanya yang beliau panjatkan ketika di penjara? Ada yang ingat? Hah? Apa coba yang diucap oleh beliau? Apa coba yang diucap oleh beliau rahimahullah? Ibnu Qayyim, muridnya mengisahkan, gurunya ketika di penjara, salah satu doa yang beliau panjatkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ini doa membre. Ya. Patutnya itu diucapkan ketika mendapatkan nikmat atau ujian, musibah atau nikmat. Nah, kalau bicara di penjara itu sedang mendapatkan nikmat atau ujian? Dapat ujian. Tapi kenapa kok doanya seperti ini? Allahumma a'inni, ya Allah, berikanlah apa? Pertolongan ya, atau bantulah aku bisa mengingatmu, kemudian bersyukur padamu dan membaguskan ibadah. Sedang mendapatkan ujian, doanya seperti ini, subhanallah. Ini iman biasa atau luar biasa? Makanya bicara sabar itu level wajib. Apa? Wajib. Makanya kalau nggak sabar, dosa ketika mendapatkan musibah dan ujian. Kalau syukur saat mendapatkan musibah, itu sunnah. Kenapa? Karena terkait dengan iman. Kalau dibalik, mendapatkan musibah itu wajib syukur, kira-kira banyak yang berdosa atau banyak yang sukses atau gagal? Kenapa sebabnya? Ini level iman lebih tinggi. Yang sabar saja banyak yang sebentar, banyak atau sedikit? Banyak yang sukses atau sedikit yang sukses? Ketika mendapatkan ujian, musibah, sabar, banyak yang sukses atau yang gagal? Bukan gagal ya. Banyak yang sukses atau yang berproses gitu? Berproses untuk berhasil ya. Subhanallah. Ini bicara apa? Bicara kewajiban. Makanya kalau kita mau ringkas, ada 3 poin untuk mendapatkan kebahagiaan. Ikhtiar kita sebagai hamba atau manusia. Yang pertama, idza adnaba istighfar. Idza an'ama alaihi syakar wa idza utuliya sabar. Yang pertama, kalau diberi apa tadi? Kalau urutannya, kalau dia berbuat dosa itu beristighfar. Kalau mendapatkan nikmat syukur, kalau mendapatkan ujian sabar. Ini 3 poin. Ikhtiar manusia, ikhtiar kita agar mendapatkan kebahagiaan. Coba perhatikan.
Ini mau diajak atau dipaksa? Dipaksa? Mau dipaksa nggak apa-apa? Ya. Mau ada dulu? Ya. Bismillah, kita lanjut. Tadi yang pertama apa? Idza adnaba istaghfar. Apabila dia terjatuh, terpeleset dan melakukan dosa, apa yang dilakukan? Istighfar. Lihat surat At-Tahrim ayat 8. Surat apa? At-Tahrim ayat 8. Kemudian surat An-Nur ayat 31. Surat An-Nur ayat 31. Serta surat Az-Zumar ayat 53. Di ayat-ayat ini Allah memerintahkan apa? Tubu ilallah. Apa itu? Bertobat. Kenapa kok kita dianjurkan untuk beristighfar ketika terpeleset? Beristighfar ketika terjatuh. Kenapa? Ketika istighfar kita diiringi dengan penyesalan, itu taubat. Istighfar diiringi dengan penyesalan, itu taubat. Makanya semakin sering kita beristighfar dan diiringi dengan penyesalan, berarti semakin sering taubat. Bagus nggak? Kita tidak cukup waktu untuk membahas bagaimana keutamaan istighfar. Banyak sekali, lihat surat At-Tolak. Bagaimana Allah ketika surat Nuh ya, surat Nuh ketika bicara istighfar, manfaatnya. Dan ketika orang itu istiqomah untuk senantiasa beristighfar, Allah akan berikan kejutan. Bahkan Rasul itu istighfarnya berapa kali? Kalau kita mau serius dengan poin ini, paksakan diri kita untuk beristighfar minimal kapan? Pagi dan sore. Pagi dan sore. Betul nggak sih, Pak? Kenapa? Dianjurkan nggak untuk membaca istighfar ketika pagi dan sore? Paksakan itu. Apapun bicara aktivitas yang kita lakukan, apapun kegiatan yang sedang kita kerjakan, kalau kita masukkan bisa program hidup bacaan di pagi sore, itu kita akan semakin bertambah. Bertambah apa? Keimanan kita. Karena orang semakin sering istighfar, berarti semakin apa? Semakin apa? Ingat Allah. Semakin ingat dengan Allah SWT. Dan mengakhiri dirinya adalah banyak berbuat dosa. Syukur-syukur kapan saja memperbanyak istighfar. Sering mengucapkan astagfirullah. Ini lebih bagus lagi. Entah itu redaksi yang paling pendek maupun yang paling panjang. Apa redaksi istighfar paling pendek? Astagfirullah. Yang paling panjang? Redaksi istighfar yang paling panjang apa itu? Sayyidul istighfar. Kalau dibaca pagi hari, meninggal siang hari, disebut dalam hadis mau surga. Kalau baca sore hari, meninggal malam hari, balasannya dimasukkan dalam surga. Luar biasa. Ini menjadi rutinitas ibadah yang kita baca setiap pagi dan sore. Belum hafal, pegang bukunya, baca. Kira-kira sebulan hafal nggak? Kalau serius hafal. Berarti bulan Februari sudah hafal ya. Lo katanya mau dipaksa, kan itu. Januari harus punya program hafal, berpikir pagi sore. Itu kalau kita mau serius. Siap? Yang masam-masam siap? Yang diam siap? Ya sudah. Bapaknya mau mesem mau diam harus. Ya, kenapa? Karena harus apa? Harus siap-siap. Pulang
Kampung. Betul nggak sih, Pak? Pas. Berikutnya yang kedua. Apa yang kedua? Apabila mendapatkan nikmat, bersyukur. Lihat surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan pernah bisa kita menghitung dan membilang nikmat Allah. Nggak akan mampu dan bisa. Banyak atau sedikit? Sampai kita bisa duduk di tempat ini, kumpul, itu nikmat Allah yang luar biasa banyak. Betul nggak sih itu? Nikmat apa saja? Sehat, lapang, sempat, terus apa lagi? Yang paling itu apa? Islam dan tidak taufik. Betul nggak sih itu? Kalau tanpa taufik dari Allah tidak akan mungkin sampai kaki sini. Nyangkut itu di mana? Warung, betul nggak sih itu? Lapar masuk rumah, makan, ketemu teman ngobrol, mungkin nggak sih itu? Kalau Allah nggak berikan taufik. Jelas jalan? Berarti perlu nggak kita syukuri nikmat ini? Perlu atau harus? Harus. Dan surat Ibrahim ayat 7. Ayat 7. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat dan terus akan diberi nikmat, apa syaratnya? Syukur. Salah satu syukurnya apa? Nikmat tersebut kita akui dari Allah. Terus kemudian apa lagi? Ketika kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Dan sebagai bentuk surga atas nikmat Allah apa? Kita gunakan sesuai dengan apa yang menjadi amanah Allah kepada kita. Betul nggak sih itu? Tangan kita pakai untuk apa? Kebaikan. Kaki untuk apa? Kebaikan. Kalau duit untuk apa? Untuk kebaikan. Amanahnya apa? Makanya hati-hati ya. Yang namanya takbir, apa takbir itu? Takbir. Bukan takbir, takbir. Oh, kurang jelas saya ngomongnya ya. Menyia-nyiakan harta. Israf apa itu? Boros. Nah, kalau memakai duit berapa itu kalau boros? Melewati batas berarti berapa itu tumpuk? Perhatikan, bicara boros, bicara israf, bicara tabir, bukan bicara angka, bukan bicara apa? Nominal, bukan bicara digit, tapi apa bicaranya? Peruntukannya untuk apa? 1 perak untuk sesuatu yang Allah murkai itu bicaranya apa? Boros. Jelas ya? Berarti kalau sampai ada 20.000 dipakai untuk yang Allah murkai, boros nggak? Apa mending 3 kali lipat? King dulu atau king loro ya? Nah, ini terjemahnya macam-macam ini. Wisnu gasir kan? Jelas ya? Harus bertanggung jawab nggak itu? Syukur nggak kira-kira? Ini apa namanya? Saya nggak mau bentuknya apa ya? Tahu misalnya apa? 1 rupiah ketika dibelanjakan untuk sesuatu yang haram berarti apa? Yang Allah murkai itu boros. Kalau bertanggung jawab di akhirat, bertanggung jawab. Ini berarti termasuk syukur nggak kalau gitu? Harus dirubah nggak? Wah, berarti bulan Januari revolusi ya. Agar apa? Kita semakin lebih dan bertambah baik. Betul nggak sih itu? Apapun pos-pos yang Allah murkai, coret. Siap? Siapnya awan banget. Orang serius. Loh, karena kita ini harus lawan terhadap apa? Sesuatu yang kita sukai. Oh, tapi Allah benci. Harusnya ditinggalkan. Apa meninggalkannya? Yakin.
Niatnya malam ini tapi prakteknya kapan? Kapan? Orang serius ya. Loh, ini salah satu bicara apa? Salah satu bentuk ilmu yang bermanfaat apa? Merubah diri kita. Betul nggak sih itu? Tidak sama dengan sebelumnya. Itu baru bicara ilmu bermanfaat dan berkah. Makanya itulah yang kita minta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Salah satu apa ilman nafi'an? Yang kita dengar, yang kita ketahui, yang kita dapatkan bermanfaat untuk apa? Dunia atau akhirat? Dunia dan akhirat kita. Dunia jadi amal kebaikan, akhirat jadi sama. Jelas ya? Ini bicara salah satu bentuk syukur kita. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang terakhir? Musibah dia bersabar. Apabila mendapatkan musibah, dia bersabar. Surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Yakin apapun yang menimpa kita itu tidak akan lepas dari catatan takdir Allah. Betul nggak? Dan pasti itu yang terbaik. Walaupun kita sulit untuk mencerna dan menerjemahkan. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan orang yang mendapat petunjuk itu siapa? Orang yang beriman. Memang kita kadang sulit untuk menerima takdir Allah, menerima ketentuan Allah. Tapi coba, ini menjadi pelajaran bagi kita ya, agar kita tahu diri bahwa kemampuan akal kita untuk mencerna takdir Allah ini terkadang apa? Terkadang apa? Tidak mampu dan sulit. Pernahkah mendengar ada pesawat kecelakaan ya? Meledak? Ada kejadian yang ketinggalan pesawat. Ketika terlambat, kira-kira bagaimana sikapnya? Berbeda nggak dengan setelah tahu pesawat itu jatuh? Berbeda nggak? Ketika tahu terlambat, apa yang terjadi? Wah, marah. Terus apa lagi? Jengkel. Itu kita ketika mendapatkan musibah. Tapi coba setelah tahu pesawatnya seperti itu, berubah nggak? Alhamdulillah. Kadang itu didapatkan oleh seseorang. Doanya, ya Allah, berjodohkanlah saya dengan. Betul nggak sih? Tapi Allah kasih apa? Yang diminta atau lain? Bersabar atau bersyukur? Dua-duanya. Ini ditanya bersabar atau syukur, ketawa. Berarti ini ingat sesuatu ya. Ya sudah, nggak usah berbagi ya sekarang. Kadang apa yang kita minta berbeda dengan apa yang Allah berikan. Kapan orang itu akan paham? Kapan? Mungkin hari itu sulit, tapi setelah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, apa yang diucapkan? Alhamdulillah, tidak jatuh. Betul nggak sih itu? Betul nggak? Betul. Berarti ternyata kemampuan kita ini terbatas. Makanya kita yang diperintahkan apa? Untuk mau itu kita paham hikmahnya, mau kita ngerti maksudnya atau belum, sabar yang penting. Jelas ya? Berarti ini PR-nya 3. 1, apabila kita terpleset Ustaz istighfar saya baru di mulut belum sampai hati. Yang penting apa? Biasakan walaupun intonasinya masih naik turun. Yang penting apa? Biasakan mengucapkan istighfar. Nanti baguskan dan sinkronkan dengan tulisan dan hati. Yang kedua apa? Syukur. Paksakan kita untuk bersyukur dengan pengakuan hati kita, dengan ucapan lisan kita. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Pokoknya sering-sering kita mendapatkan
nikmat alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah, hanya nggak akan rugi. Kemudian dengan apa? Dengan apa? Kalau tadi dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan. Peruntukan nikmat tersebut yang yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Jelas ya? Tangan untuk apa? Berbuat ketaatan. Lisan untuk berbuat apa? Kebaikan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga apa tadi? Ketika mendapatkan musibah, kita mau kita paham atau tidak paham. Dan 3 poin ini tidak mungkin kalau kita tidak memperhatikan iman. Betul nggak sih, Dok? Orang yang mau beristighfar membutuhkan iman kan? Orang bersyukur membutuhkan iman. Orang bersabar membutuhkan iman. Itu yang harus kita jaga, agar setiap hari kita menjaga iman kita, agar senantiasa Allah mampukan dengan iman tersebut nikmat yang sangat besar untuk beristighfar, untuk bersyukur, dan untuk bersabar. Mudah-mudahan sisa umur kita gunakan untuk meningkatkan iman, agar semakin apa? Banyak rasa syukur kita, besar sabar kita, dan sering kita beristighfar. Amin ya rabbal alamin. Cukup bisa ya? Nah, cukup. Nah, jawab. Ada pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan Bapak. Pulang. Ya. Kita kesandung baca Bismillah. Terus dengan istighfar apa? Tadi istighfar ketika mendapatkan apa? Kita terjatuh pada perbuatan dosa. Dan anjuran dalam hadis adalah Bismillah, agar setan itu tidak besar tapi menjadi kecil. Itu yang disebutkan dalam anjuran seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak kita coba ya, mudah-mudahan apa kita seseorang sudah melakukan berbagai macam ketaatan, tapi dia belum merasakan kebahagiaan itu. Ya, ini apa yang salah dari hal ini? nanti ketaatannya, karena ketaatan membuahkan pahala itu 3. Apa? 3 ya. Yang pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga ittiba. Itu bicara ketaatan dikerjakan yang akan membuahkan pahala. Yang pertama tadi apa? Iman. Ketaatan dilakukan tanpa iman tidak akan membuahkan pahala. Contoh, dia sholat tapi nggak yakin dengan hukum sholat tadi, nggak yakin dengan wajibnya sholat tadi, perintah sholat tadi, kira-kira jadi ibadah bukan? Enggak. Betul nggak sih, Tom? Makanya ketika kita bicara di bulan Ramadan, sering kan dikutip hadis apa itu? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunan yang akan dapatkan syaratnya apa tadi? Iman, salah satunya. Jelas insyaallah? Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Ikhlas. Sebaik apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, sesering apapun ibadah yang dilakukan, kebaikan tanpa diiringi keikhlasan membuahkan pahala
Lihat surat Al-Kahfi ayat terakhir. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini bicara yang kedua. Jangan sampai terpeleset, terjatuh perbuatan yang tidak ikhlas, entah itu riya, entah itu bicara sum'ah atau bicara yang lain. Yang ketiga, apa itu? Ittiba. Kita harus ittiba enggak? Atau boleh berkreasi secara beda? Kurban itu ada ketentuan enggak hewannya? Ada. Kambing 1 ekor sah nggak buat kurban? Sah. Kalau diganti ayam, jago, bangkok 1000 ekor buat kurban sah nggak? Mahal mana? Banyak mana dagingnya? Enak mana? Kambing. Tapi bukan itu, karena acuannya apa? Ketentuan. Makanya ada ibadah itu ketentuannya jenis, tidak boleh dirubah. Betul nggak sih? Ini ittiba. Ada lagi yang lain. Dalam ibadah itu ada ketentuan jumlah. Kalau sholat lagi rajin, qobliyah subuh berapa rakaat? Bukan 4. Ini lagi rajin loh. 4. Biar dapat dunia, 2 dunia dan seisinya. Bukan 1 ya. Kan 4 rakaat, 2. Boleh seperti itu? Kalau lagi malas berapa? 1 gitu. Ittiba sesuai dengan perintah. Kalau perintah yang 2, kerjakan 2. Jelas ya soalnya. Ibadah pun itu ada ketentuan tempat. Ini nggak bisa kemana? Tawaf di Ka'bah. Sudah berapa lama? Buat miniatur Ka'bah di sini bagaimana kira-kira? Diukur sama persis temboknya, kasih kiswah gitu ya, sajadah ireng itu tutup. Boleh nggak buat ganti tawaf di situ? Hah? Kenapa sebabnya? Ada ketentuan tempat, nggak boleh digantikan dimanapun berada. Jelas ya? Ini contoh. Berarti ibadah itu pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga kalau belum, kira-kira pengaruh nggak dengan hati yang mengerjakan? Hah? Pada pengaruhnya nggak? Perlu ditingkatkan keyakinannya, keikhlasannya, dan kesesuaian. Agar apa? Agar membuahkan ketenangan, agar membuahkan apa? Kebahagiaan. Itu pasti. Jelas soalnya. Ini bicara ketaatan yang akan membuahkan kebahagiaan, ketenangan, sekaligus pahala. Kurang salah satu tidak akan membuahkan kebahagiaan. Ada yang lain? Cukup insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf atas salah dan kurang dari ucapan sikap saya. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.